Regulasi yang pertama adalah SK Kepala Puskesmas tentang jenis layanan yang disediakan, yaitu pelayanan UKM dan pelayanan UKP. Udah benarkah SK yang kita susun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-150 ini akan membahas tentang akreditasi puskesmas, standar 1, analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan. Bab 1, penyelenggaraan pelayanan puskesmas atau PPP. Pada bab 1 ada 3 standar. Standar pertama, analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan. Standar 2, akses dan pelaksanaan kegiatan. Standar 3, evaluasi. Sobat sehat, kita akan membahas secara bertahap ya. Mulai video 150 ini, kita akan membahas dulu satu kebijakan atau regulasi dari 12 kebijakan yang ada di standar 1, analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan, dari bab 1, penyelenggaraan dan pelayanan puskesmas. Agar sobat sehat paham, sambil melihat video 150 ini, sobat sehat juga kami harapkan membuka lampiran 1 Permenkes RI nomor 46 tahun 2015. Selain itu juga membuka instrumen bantu pendampingan akreditasi puskesmas tahun 2018. Oh ya, jangan lupa ya melihat kembali video 45 sampai dengan video 58 yang memperkenalkan tentang akreditasi. Ada beberapa kebijakan atau regulasi berupa SK, pedoman, panduan, dan SOP yang diminta oleh standar 1, analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan dari bab 1 PPP akreditasi puskesmas, antara lain 1. SK Kapus tentang jenis pelayanan yang disediakan baik UKM maupun UKP. 2. RUK yang disusun terdapat analisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar penetapan jenis-jenis pelayanan. 3. SK Panduan SOP komunikasi dengan masyarakat. 4. Rencana 5 tahunan atau RSB, RUK atau RBA, dan RPK Puskesmas yang di dalamnya menunjukkan bahwa perencanaan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat. 5. SK Panduan SOP komunikasi dengan masyarakat untuk mendapat umpan balik dari masyarakat. 6. Rencana 5 tahunan jika BLUD adalah rencana strategik. Kemudian yang ke-7, RUK Puskesmas kalau BLUD adalah rencana bisnis anggaran. Ke-8, RPK Puskesmas lengkap dengan rencana anggaran. 9. SK Panduan SOP monitoring kinerja. SK mekanisme monitoring adalah antara lain meliputi mini lokakarya bulanan, pertemuan masing-masing PJ upaya puskesmas, telaah terhadap laporan bulanan, supervisi kapus atau supervisi PJ terhadap pelaksana, dan audit internal. 10. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja. 11. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja. Catatan, monitoring minimal dilakukan dengan indikator prioritas dalam Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, yaitu indikator utama dan indikator untuk program prioritas. Demikian juga memperhatikan Permenkes 43 tahun 2016 yang sudah diganti dengan Permenkes 4 tahun 2019 dan Permenkes 39 tahun 2016 tentang PISPK. 12. Kebijakan atau SK untuk melakukan revisi rencana operasional, misalnya melalui lokakarya mini. Perlu dipahami, dokumen regulasi yang telah disebut tadi dalam proses manajemen merupakan representasi perencanaan Q1. Lihat kembali ya di video 46. Dan pada standar 1 bab 1 akreditasi puskesmas ini akan juga dilihat bagaimana proses perencanaan P1 dilakukan dengan melihat apakah telah dilakukan pendokumentasian proses perencanaan. Misalnya, melihat notulen-notulen lokakarya mini,
notulen pralogmin, catatan apel pagi, notulen pertemuan tinjauan manajemen, notulen rapat tim mutu, notulen rapat-rapat lainnya, buku kerja kepala puskesmas, kasubag TU, penanggung jawab, dan koordinator serta pelaksana. Juga akan ada proses pencocokan dalam dokumen-dokumen tersebut, serta wawancara untuk meyakinkan apakah proses perencanaan yang terdokumentasi tersebut dilaksanakan dan dikuasai oleh puskesmas. Kita akan membahasnya secara bertahap. Sobat Sehat, hampir semua puskesmas di Indonesia sudah terakreditasi. Bahkan sudah banyak juga yang telah dilakukan reakreditasi. Apapun status akreditasinya, merupakan lompatan yang luar biasa dari puskesmas tentang pemahaman akan standar, mutu, kinerja, dan keselamatan pasien. Tentu dengan pengenalan akreditasi, puskesmas mulai membiasakan diri tentang tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis. Semua yang kita kerjakan harus kita tulis untuk bisa melakukan analisis. Apakah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan rencana kita dan apakah ada penyimpangan yang perlu kita koreksi. Selain itu, apakah yang kita kerjakan itu berasal dari regulasi atau kebijakan yang kita tulis. Nah, disinilah kita mulai harus memahami bahwa regulasi antara lain SK, pedoman, paduan, dan SOP akan menjadi tuntunan dari semua pekerjaan kita. Karena hampir semua puskesmas di Indonesia sudah terakreditasi, kita bahas bagaimana melakukan review regulasi atau kebijakan pertama yang diminta oleh standar pertama dari bab 1 PPP, yaitu SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan, baik UKM maupun UKP. Bagaimana kita melakukan review SK Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan, baik pelayanan UKM maupun pelayanan UKP. Untuk melakukan review SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan, yang perlu diperhatikan adalah, pertama-tama, kita perlu yakin bahwa penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan pedoman tata naskah dari puskesmas kita masing-masing. Selanjutnya, apakah pedoman tata naskah tersebut sudah mengacu pada peraturan perundangan yang sesuai? Boleh saja sesuai dengan kebijakan kabupaten kota setempat, namun harus konsisten. Apakah ada contoh dokumen pada kebijakan kabupaten kota setempat? Silahkan menambah dari pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 dan tahun 2018 ataupun peraturan perundangan lainnya. SK ini akan bisa menjadi tuntunan dari bab 1 sampai bab 9. Karena itu, dari SK ini akan bisa menceritakan secara singkat bagaimana pelayanan UKM dan pelayanan UKP yang ada di puskesmas kita. Berilah judul SK sesuai dengan yang diminta oleh standar. Hal ini bisa dilihat dan dicermati dari elemen penilaian. Selanjutnya, kita lihat konsideran menimbang dari SK tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pokok pikiran yang terdapat dalam kriteria 111 dari lampiran 1 Permenkes RI nomor 46 tahun 2016. Coba lihat di halaman 16. Tertulis pokok pikiran yang sesuai dengan judul SK adalah pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua. Saya coba baca ya. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat. Penilaian kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sektor terkait, dan kegiatan survei mawas diri, serta memperhatikan data surveillance untuk kemudian dilakukan analisis kesehatan komunitas atau community health analysis sebagai bahan penyusunan rencana puskesmas. Nah, Sobat Sehat, seharusnya
Pokok pikiran pertama dan kedua di halaman 16 itulah yang tertuang di konsideran menimbang SK Kepala Puskesmas tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan. Konsideran menimbang dari SK Kepala Puskesmas yang lain juga harus mempunyai pola penyusunan yang sama. Dengan demikian, kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan tersebut. Nah, coba Sobat Sehat melihat SK-nya masing-masing ya. Apakah sudah cocok dengan pokok pikiran yang ada di Permenkes 46 tahun 2015. Selanjutnya kita melihat apakah konsideran mengingat di dalam SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan sudah memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan peraturan atau surat keputusan ini, dan peraturan perundangan tersebut yang terbaru dan tidak dicabut. SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan perlu melihat pertama Permenkes RI nomor 46 tahun 2016 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Kedua, Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas atau Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ini mengacu pada kabupaten dan kota itu menggunakan Permenkes yang mana. Permenkes RI nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar dan minimal bidang kesehatan. Selain peraturan di atas, Sobat Sehat perlu mempertimbangkan dan mencari dasar kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing jenis pelayanan, baik pelayanan UKM maupun pelayanan UKP yang disediakan oleh puskesmas, antara lain pelayanan UKM. Pelayanan UKM esensial adalah pelayanan Promkes mengacu pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Kemenkes RI nomor 1114 tahun 2005. Kemenkes RI 585 tahun 2007. Permenkes RI nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Pelayanan UKM esensial yang kesehatan lingkungan mengacu pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas dan Permenkes RI nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Pelayanan UKM esensial yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Ini menurut Permenkes RI 75 tahun 2014, dan pelayanan UKM esensial yaitu pelayanan kesehatan keluarga. Ini menurut Permenkes RI 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Lalu Permenkes RI 43 tahun 2019 tentang puskesmas, Permenkes RI 597 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Permenkes RI nomor 53 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial. Permenkes RI nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak. Permenkes RI nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas. Selanjutnya, pelayanan kesehatan UKM esensial gizi yaitu pelayanan gizi mengacu pada Permenkes RI 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit yang mengacu pada Permenkes RI nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, dan Permenkes RI nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Dan peraturan perundangan untuk masing-masing pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat mengacu pada Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, Permenkes RI nomor 26 tahun 2019
tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dan Kemenkes RI Nomor 279 Tahun 2006 tentang pedoman upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas. Pelayanan UKM pengembangan yang ditetapkan kabupaten kota dan puskesmas contohnya adalah pelayanan gigi masyarakat di puskesmas, pelayanan gigi tradisional komplementer di puskesmas, pelayanan kesehatan olahraga di puskesmas, dan pelayanan kesehatan kerja di puskesmas yang masing-masing mempunyai peraturan perundangan tersendiri. Selanjutnya, pelayanan upaya kesehatan perseorangan. Antara lain, pelayanan rawat jalan yang mengacu pada Permenkes RI tahun 75 tahun 2014 tentang puskesmas, yaitu perawatan rawat jalan baik kunjungan sehat maupun kunjungan sehat yang mengacu pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Lalu pelayanan gawat darurat mengacu pada Permenkes RI nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat. Pelayanan satu hari atau one day care mengacu pada Permenkes RI 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Dan pelayanan persalinan normal yang mengacu pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Dan juga tentunya mengacu pada definisi one day care dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPJS. Kemudian pelayanan home care mengacu pada Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas dan perawatan di rumah atau home care menurut Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas dan mengacu pada Permenkes RI nomor 39 tahun 2016 tentang PISPK dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sobat sehat, demikianlah video 150 ini kita telah membahas SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan, baik UKM maupun UKP sebagai SK pertama atau salah satu kebijakan atau regulasi dari 12 regulasi dalam standar pertama bab 1 akreditasi puskesmas. Sebelum kita membahas tentang kebijakan kedua dari standar 1 analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan dari bab 1, kita akan membahas dulu peraturan perundangan sebagai dasar kewenangan dan yang memerintahkan pembuatan surat keputusan Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan, baik pelayanan UKM maupun pelayanan UKP secara bertahap. Pelayanan promosi kesehatan yang mengacu pada Kemenkes RI nomor 585 sudah kita bahas di video ke-9. Pada video 151, kita akan membahas pelayanan promosi kesehatan yang mengacu pada Permenkes RI nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Semoga dengan pembahasan ini kita semua semakin memahami regulasi di puskesmas. Apabila penyusunan SK Kapuskesmas sudah tepat, penyusunan pedoman, panduan, dan SOP akan tepat dan sinkron. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.